Nah, kalau yang ini namanya YouTube, yang ini mungkin namanya ente-tube, ya kan? Atau kamu tube. Nah, yang ini namanya YouTuber, ya ini mungkin namanya penonton ber, ya kan? Kita sebutlah seperti itu, ya kan? Salah satu contoh kan. Nah, jadi yang ente-tube atau yang kamu tube ini menyediakan sarana buat para penonton. Bagaimana caranya kalau seandainya kita ini menonton juga mendapatkan hasil. Jadi itu saya rasa para penonton itu, itu mungkin merasa terapresiasi, ya kan? Karena pihak YouTube dengan pihak YouTuber ini nggak bakalan mendapatkan hasil apa-apa kalau nggak ada yang nonton, ya kan? Disinilah maka jadi terbentuk simbiosis mutualisme, saling-saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bu Sudrajat Channel. Di mana video kali ini kebetulan datang rekan saya yang saya undang di studio channel saya, dan saya ingin sharing kepada beliau. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa membuat saya terinspirasi dan rekan-rekan yang nonton di Bu Sudrajat Channel. Sebelumnya saya perkenalkan nih rekan saya yang Pak Maman ini. Kebetulan itu teman lama saya, dan tadinya saya undang sini itulah untuk sharing-sharing seperti itu. Mungkin entah ada pengalaman yang bisa diberikan kepada saya dan penonton di Bu Sudrajat Channel seperti itu. Jadi Pak Maman, mungkin banyak rekan-rekan kita yang bertanya, khususnya bagi penonton di Bu Sudrajat Channel ini, mungkin banyak yang ingin ditanyakan seperti itu. Bagaimana kita sebagai YouTuber ingin mendapatkan viewer atau subscribe dari video kita seperti itu, Pak Herman. Mungkin Pak Herman bisa jelaskan nanti pengalaman atau sharing-sharingnya seperti itu, agar kita bisa mendapatkan ilmu lah seperti itu, untuk kedepannya kita bisa maju menjadi YouTuber yang sukses seperti itu, Pak Herman. Jadi sebenarnya saya juga nggak ada pengalaman sih di bidang YouTube ini, juga nggak pernah upload konten di YouTube. Cuma saya itu pernah ngelihat kontennya Atta Halilintar itu. Nah, itu bagaimana kita kalau kita menjadi YouTuber itu. Jadi Atta Halilintar itu menjelaskan itu pertama, dalam kita membuat YouTube itu kita harus berdasarkan hobi. Berdasarkan hobi atau passion kita. Vision ya. Jadi kita senangnya itu apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari itu senangnya kita apa? Misal salah satu contoh, kita itu hobi kita mancing. Nah, kita buat konten mancing. Ya, kalau hobi kita makan, ya kita buat konten makan. Kalau hobi kita itu jalan-jalan, ya kita buat konten jalan-jalan, traveling. Kenapa kita konten itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan hobi. Ya biar kita enak ngerjainnya. Jadi memang konten itu ya memang kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi itu ya seperti kita memvideokan kegiatan kita sehari-hari aja. Lalu yang kedua itu kita itu harus berdasarkan skill kita. Skill kita itu apa, keahlian itu apa. Misal salah satu contoh itu skill kita itu tahan pedas. Nah, ya kan, jadi kita buat konten makan itu apa namanya?
Kita buat konten makan ya kita makan makanan yang level pedasnya itu tinggi. Nah, salah satu contoh konten kita misalnya traveling, jalan-jalan. Ya, skill kita itu bersepeda atau jalan kaki ya kan. Kita buat konten traveling, jalan-jalan ya kita bersepeda atau jalan kaki. Jadi apa namanya? Skill itu jadi mempertebal hobi kita itu. Hobi ya. Lalu yang ketiga itu kita harus memperhatikan target pasar. Target pasar. Mm-mm. Itu target pasar itu seperti apa tuh, Pak? Jadi target pasar di sini maksudnya itu yang si penonton yang bakalan nonton konten kita. Iya, Jadi kita itu harus mengenali siapa target pasar kita itu, yang para penonton kita itu siapa. Kita harus mengenali. iya. Jadi kalau mau seandainya kita eh, buat konten makan, jadi itu kan berarti kan yang target pasar kita kan yang orang yang juga hobi-hobi makan. Iya, iya. Jadi kalau kita buat konten tentang mancing, berarti kan yang target pasar kita juga orang yang hobi-hobi mancing, yang para angler-angler itu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus membuat konten itu yang dekat terhadap para penonton kita, terhadap target pasar kita. Jadi dekat itu maksudnya itu mewakili apa yang dirasakan para penonton kita itu. Yang ibaratnya itu relate terhadap kegiatan atau keseharian para penonton kita itu maksudnya begitu. Ya, jadi memang kita buat konten itu ya memang harus berdasarkan yang tiga hal itu. Ya, kita nggak usah mengharapkan hasil dulu. Ya, kita bagaimana membuat konten yang bagus dulu, konten yang positif, yang inspiratif, ya kan? Yang bisa memotivasi orang, ya kan? Masalah hasil itu ya, saya rasa itu bakalan akan mengikuti. Jadi Pak Irman, yang saya ingin tanyakan juga, ini kadang rekan-rekan YouTuber pemula ini itu biasanya itu mendapatkan keluhan juga seperti itu Pak Irman ya. Kok dia buat konten udah mungkin setahun atau berapa bulan, itu viewernya kurang dan subscribernya itu juga kurang seperti itu. Jadi mungkin Pak Irman bisa sedikit menjelaskan, mungkin ada solusi atau bagaimana untuk para YouTuber-YouTuber mulai ini bisa mendapatkan viewer dan subscribe yang banyak seperti itu Pak Irman. Untuk hal itu saya rasa itu balik lagi ke rezeki masing-masing lah ya. Iya, iya. Jadi kita bagaimana itu memang seperti yang saya bilang tadi itu memang harus membuat konten yang bermutu. Iya, iya. Ya, kita harus buat konten yang bermutu. Jadi masalah viewer atau subscriber itu saya rasa memang secara otomatis bakalan mengikuti. Mengikuti. Ya, jadi kita harus memang membuat konten itu ya memang berdasarkan passion kita. Jadi kita memang jadi diri sendiri aja gitu. Nggak usah menjiplak-jiplak konten-konten orang, mencontoh-contoh konten orang. Jadi ini kalau saya Pak Herman ya, ini menurut Pak Herman bagaimana kalau seandainya itu kan kita kan kadang banyak penonton, istilahnya dia menonton mungkin di channel atau video-video kita seperti itu. Kita berharap mereka ini juga bisa mendapatkan hasil dari nonton video itu seperti itu. Jadi mungkin banyak juga yang rekan-rekan penonton itu tanya bagaimana sebagai subscriber ini atau sebagai viewer dia sebagai penonton ini atau viewer dia bisa mendapatkan hasil juga karena mereka ini dia kan pakai data juga seperti itu supaya kita nih bagaimana dari pihak ini kita nih sama-sama saling mendapatkan hasil atau menguntungkan lah seperti itu Pak Herman. Nah menurut Pak Herman bagaimana itu? Jadi
Mungkin pertanyaan Pak Umar itu saya rasa juga jadi pertanyaan semua penonton di Bus Derajat Channel ini. Ya, selain Mbak ini ya salah satu contoh ya saya lah kan sebagai penonton juga memang nggak mendapatkan hasil apa-apa dengan menonton YouTube itu. Paling ya kalau seandainya kontennya itu inspiratif atau ada muatan ilmu di situ ya paling itu aja yang saya dapat. Cuma kalau berupa materi itu juga nggak ada. Nggak ada ya. Makanya para penonton itu sulit untuk menekan tombol subscribe itu karena mereka nggak mendapatkan hasil dari situ. Ya mungkin perlu pihak lain membuat suatu katakanlah itu berupa aplikasi. Jadi yang sekarang ini kan ada aplikasi namanya itu YouTube. Nah, bekerja sama dengan para konten kreator, para YouTuber ya kan. Jadi para YouTuber ini mendapatkan gaji dari pihak YouTube. Sumber penghasilan itu entah itu dari iklan atau apa ya kan segala macam kan. Nah, sekarang kita balik. Nah, balik ya untuk ke penonton. Nah, jadi ada pihak juga yang di sini ya kan ya mungkin berupa aplikasi seperti YouTube. Nah, kalau yang ini namanya YouTube, yang ini mungkin namanya NTTube ya kan atau KamuTube. Nah, yang ini namanya YouTuber ya ini mungkin namanya penonton ber ya kan kita sebutlah seperti itu ya kan salah satu contoh kan. Nah, jadi yang NTTube atau yang KamuTube ini menyediakan sarana buat para penonton. Bagaimana caranya kalau seandainya kita ini menonton juga mendapatkan hasil. Nah, mungkin sekian detik atau per menit ya kan mungkin dalam 1 menit hasilnya Rp1 atau Rp2 misalnya kan. Jadi itu saya rasa para penonton itu mungkin merasa terapresiasi ya kan karena pihak YouTube dengan pihak YouTuber ini nggak bakalan mendapatkan hasil apa-apa kalau nggak ada yang nonton ya kan. Disinilah maka jadi terbentuk simbiosis mutualisme, saling-saling menguntungkan. Nah, jadi dari pihak YouTube ini untung, yang para pembuat konten ini juga mendapatkan untung, di situ mendapatkan hasil. Yang si pembuat aplikasi untuk para penonton di sini juga mendapatkan hasil. Ya, yang si penonton juga mendapatkan hasil, yang pihak ketiga juga mendapatkan hasil karena mempromosikan barang apa segala macam, iklan apa segala macam. Ya, seperti itulah mungkin ini ide-ide gagasan dari saya ya kan. Saya rasa di luar sana lebih banyak lah orang yang lebih pintar. Saya rasa juga banyak yang kepikiran seperti itu. Ya kan? Nah, berarti seperti ini Pak Armanja, mungkin membuat aplikasi yang tadi yang dikatakan NTTube atau KamuTube seperti itu ya Pak Armanja. Berarti aplikasi ini nanti kalau ada orang-orang yang pintar bisa membuat seperti itu ya. Berarti sistem ini mereka bagi penonton ini dia bisa mendapatkan hasil tapi dengan cara memberikan subscribe dulu. Nanti nonton-nonton berikutnya mereka akan mendapatkan hasil. Kalau tidak di subscribe berarti mereka cuma nonton aja belum bisa mendapatkan. Berarti sistemnya harus seperti itu ya Nah, Pak itu mungkin sistem lah itu. Nah, itu salah satu contoh aja aplikasi itu. Mungkin ada bentuk lain atau bagaimana. Intinya itu bagaimana para penonton ini juga bisa mendapatkan hasil juga. Karena kan mereka kan selama ini ngeluarin kuota apa segala macam kan pulsa. Ya kan? Nah, sedangkan mereka nggak mendapatkan hasil apa-apa. Padahal intinya itu sebenarnya itu penonton. Penonton itu bisa nonton apa aja, nggak perlu harus nonton YouTube, bisa nonton televisi, bisa nonton siaran live apa segala macam. Tapi pihak YouTuber sama pihak YouTube ini nggak bakalan mendapatkan apa-apa kalau nggak ada yang nonton. Ya. Jadi itulah harapan kita ya Pak Arman ya. Dan kita pun sebagai YouTuber terinspirasi juga. Dan kita pun berharap kepada mungkin orang-orang yang bisa membentuk atau membuat sistem bagaimana para subscriber kita ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu ya Pak Arman ya. Iya, iya. Jadi mungkin ada kesimpulan atau pendapat-pendapat lain sebelum kita menutup
video kita kali ini, Pak Herman? Jadi intinya kita kalau mau memulai menjadi YouTuber itu pertama itu jangan pikiran kita itu hasil, pikiran kita untuk mendapatkan uang dari situ. Kita jadikan hobi aja untuk Jadikan hobi ya. mengupload video itu. Ya, ya, ya. Ya, kita hobi untuk mengupload video apa segala macam kan. Ya, ya. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan mutu konten kita itu bagaimana. Ya, ya. Harus mendidik, seperti yang saya bilang itu harus yang memotivasi orang, menjadi inspirasi, ada ilmu di situ, Ya, entah ya, itu bidang usaha apa segala macam. ya, ya. Nah, kalau masalah hasil itu saya rasa itu bakalan secara otomatis juga bakalan akan mengikuti ya, balik lagi ke rezeki masing-masing lah. Ya mungkin ya ada yang udah ada berusaha di sini membuat konten yang bagus ya segala macam, tapi juga nggak naik-naik YouTubenya, mungkin memang rezekinya bukan di YouTube. Jadi seperti itu ya Pak Rahman ya. Oke rekan-rekan sekalian, nah, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Nah itulah yang tadi kita sharingkan bersama Pak Herman ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita terinspirasi bagi saya pribadi dan rekan-rekan di Busu Derajat Channel. Sebelum saya menutup video saya kali ini, jangan lupa berikan like-nya dan subscribe-nya, serta bagikan video ini pada teman dan rekan Anda semuanya, agar saya tetap semangat membuat video ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya para penonton Busu Derajat Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.